Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Mudaththir. Kita sekarang akan membahas ayat yang ke-16 insyaallah sampai ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Artinya, sekali-kali tidak, aku tidak akan tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, menentang Al-Quran. Kemudian kata Allah, aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Faqutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Thumma qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia bagaimanakah dia menetapkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini masih berkenaan dengan satu tokoh dari suku Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Di ayat ke-16 ini Allah melanjutkan uraian tentang keistimewaan dan anugerah yang diberikan Allah kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, aneka nikmat yang dianugerahkan kepada Al-Walid mestinya dia syukuri dengan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Al-Walid malah membangkang. Al-Walid membangkang. Dia terus dengan penyimpangannya, pembangkangannya, dia terus terfitnah dengan segala fasilitas yang ada pada dirinya, bahkan terus-menerus minta ditambahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kalla, sekali-kali tidak akan pernah bisa. Allah tidak akan menambahkan nikmatnya sebagaimana yang dia inginkan.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambahkan nikmatnya kepada Al-Walid? Karena dia kufur nikmat. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian bersyukur, sungguh akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Maka ayat ini tidak berlaku bagi Al-Walid. Kenapa? Karena dia menyikapi beragam macam fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya dengan kekufuran, pembangkangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menambahkan nikmat itu untuk dirinya? Maka dengan tegas Allah sampaikan, kalla, sekali-kali tidak. Aku tidak akan menambah nikmatku untukmu. Begitu. Dan ini terbukti, sebagian riwayat menyebutkan bahwa semenjak turunnya pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini, ternyata harta kekayaan Al-Walid semakin berkurang. Demikian pula dengan anak-anaknya, meninggal satu persatu sehingga tidak lagi tersisa. Dan akhirnya Al-Walid tinggal sendirian, sebatang kara. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Jika kita tidak mensyukurinya, maka nikmat-nikmat itu akan lari dari kita. Inna ni'amallah idza syukirat qarrat. Para ulama menegaskan, nikmat Allah itu apabila disyukuri, maka dia akan selalu bersama dengan kita. Bahkan cenderung terus mengalami pertambahan dan keberkahan. Wa idza kufirat farrat. Namun nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila dikufuri, maka dia akan berlari dari kita. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga nikmat itu caranya bagaimana? Disyukuri. Disyukuri. Tentu dengan sebenar-benarnya syukur. Kalau orang mengadakan acara tasyakuran tapi isinya maksiat, kira-kira nikmatnya akan ada terus pada dirinya? Tidak, nikmat itu pasti lari. Bagaimana dia tasyakuran dengan maksiat? Tasyakur itu dengan taat, bukan dengan maksiat. Acara apa ini? Acara tasyakuran. Ternyata isinya nanggap dangdut. Ya, diundang dari ibu kota. Suruh joget di atas panggung dengan pakaian serba minim, kurang bahan. Kemudian mengundang masyarakat supaya hadir di tempat itu. Ada perkelahian, ada orang pakai miras, pakai narkoba. Ada suami-suami yang kemudian joget sama biduannya, sampai terjadi pertengkaran dengan istrinya. Dengan kata lain, mengundang masyarakat maksiat berjamaah yang menimbulkan banyak madarat. Barakallahu fikum. Bagaimana lisan seorang muslim akan mengatakan ini acara tasyakuran? Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini orang itu pentingnya belajar. Ya, supaya istilah-istilah yang familiar itu dia benar-benar memahami hakikatnya. Tasyakur itu apa maksudnya? Bagaimana bentuknya? Seperti apa aplikasinya? Kan begitu. Jangan kemudian yang penting tasyakuran itu begini. Ada orang tasyakuran mengadakan ritual di kuburan. Minta-minta ke orang yang sudah mati. Ini bukan tasyakuran. Ini perbuatan syirik, perbuatan kufur. Jadi banyak orang yang melakukan ritual kesyirikan kemudian dia sebut dengan tasyakuran.
Ada orang yang melakukan ritual kebid'ahan, kemudian dia katakan ini tasyakuran. Sebagiannya melakukan acara maksiat, kemudian dia mengatakan ini acara tasyakuran. Nah, ini kan berarti salah kaprah, salah di dalam memahami hakikat syukur, yang akhirnya salah di dalam meyakini, dan selanjutnya salah di dalam mempraktekkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, lihat Al-Mughirah di sini, Al-Walid bin Al-Mughirah, bagaimana dia sikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah yang Allah berikan kepada dirinya, malah ditanggapi dengan kekufuran, pembangkangan dan penentangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada dirinya, sehingga nikmat-nikmat itu tidak Allah tambahkan, justru Allah angkat dan Allah cabut dari dirinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, faedah berikutnya, kita ambil dari kalimat innahu kana li ayatina anida. Salah satu dari sekian banyak bentuk pembangkangan yang dilakukan Al-Walid adalah menentang ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ini bentuk pembangkangan yang sangat besar dan sangat berbahaya sekali, menentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umatnya, nah dia menentangnya dan membangkangnya. Itulah Al-Walid. Maka para ulama menyebut pembangkangan Al-Walid terhadap ayat-ayat Al-Quran ini disebut dengan kufur inad. Kufur inad, ada banyak jenis kekufuran. Salah satu di antaranya adalah kufur inad. Diambil dari kata anidan, inad. Apa itu kufur inad? Kafir karena keras kepala. Kepala apa itu, Bu? Yang keras itu? Kepala batu. Kalau kita kan kepala batok ya, dari tulang. Nah, ada orang yang kepalanya itu terbuat dari batu, saking kerasnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kufur inad itu maksudnya kafir karena keras kepala. Maksudnya bagaimana? Yakni orang yang mengetahui kebenaran dan mengakuinya dengan hati dan lisannya, namun tidak mau menerimanya dan menahan diri untuk menyampaikan pernyataan tentang kebenaran tersebut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kufur inad. Jadi sebetulnya hati kecilnya mengakui dan menyadari kebenaran dari wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lisannya pun sebetulnya mengakui, namun dia enggan untuk menyampaikannya di hadapan orang lain. Nah, ini berarti orang yang keras kepala. Baik. Di surat Al-An'am ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-An'am surat berapa? Surat ke-6. Ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimin bi ayatillahi yajhadun." Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu wahai Muhammad. Maka kata Allah, janganlah bersedih hati
Fa innahum la yukadzibuna, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau. Walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Sebetulnya pendustaan lisan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bertentangan dengan hati kecil mereka. Artinya sebenarnya mereka mengakui kebenaran risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikianlah inad yang ada pada diri mereka, keras kepalanya mereka, barakallahu fikum, itu yang menghalangi mereka untuk kemudian tunduk kepada risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu kufur inad. Dan jenis kufur ini banyak sekali terdapat pada orang-orang di masa sekarang. Sebetulnya banyak orang yang mengakui kebenaran Islam, kebenaran dakwah sunnah. Namun demikianlah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terlalu banyak sekat yang menghalangi mereka untuk menyampaikan pernyataan kebenaran dakwah ini. Apa itu sekat-sekatnya, penghalang-penghalangnya? Banyak, gitu ya. Kalau dirincikan banyak. Tapi semuanya terkait dengan ambisi duniawi. Karena dia mungkin sudah punya follower, begitu ya. Sudah punya jamaah, pengikut yang sangat banyak sekali. Yang kalau dia kemudian mengakui kebenaran dakwah sunnah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti apa kata jamaahnya? Takut kehilangan jamaah. Begitu ya. Nah, ini kan ambisi dunia. Ketika orang senang dengan pengikut, ini kan ambisi dunia. Jadi dakwah ini bukan nyari follower, ibu ya. Dakwah ini bukan nyari pengikut. Dakwah ini menyampaikan al-haq, tabligh, ar-risalah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Orang mau ikut, alhamdulillah. Tidak mau ikut, kita sudah menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Ya kan? Begitu. Jadi jangan kemudian, wah di sana mah pengajiannya sepi jamaah, malas saya, gak mau lagi sudah. Begitu. Membikin sesuatu kemudian tidak ada yang nge-like, tidak ada yang memfollow, apalagi bahasa sekarang. Tidak ada yang mensubrek, gitu ya. Barakallahu fikum. Akhirnya tidak mau dakwah. Bukan begitu dakwah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kan ada seorang nabi yang tidak ada seorang pun pengikut. Begitu kan kata Nabi ketika menjelaskan tentang hadis di padang mahsyar. Ada nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada seorang nabi yang bersamanya, maksudnya pengikutnya hanya 1-2 orang saja. Bahkan ada seorang nabi wa laisa ma'ahu ahad. Tidak ada seorang pun pengikutnya. Oh, Ustaz, berarti enggak mantep itu dakwahnya. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin orang itu diangkat jadi nabi kalau kemudian tidak punya kapasitas untuk berdakwah. Enggak mungkin. Ya. Jadi bukan mereka yang tidak pandai berdakwah, bukan mereka yang tidak fasih menyampaikan risalah. Barakallahu fikum, karena memang demikian.
Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sama sekali tidak menunjukkan ya keburukan daripada nabi yang tidak punya pengikut ini. Nah, kalau nabi saja ada yang tidak punya pengikut, maka bagaimana lagi kelas dai? Ya tidak ada masalah, enggak ada pengikut enggak ada masalah. Yang penting kita berdakwah. Walhamdulillah Ibu, rata-rata orang berdakwah selalu ada pengikutnya. Walaupun 3 orang. Ya, yang satu main HP, yang 2 ngantuk. Ya. Tapi ada yang hadir. Ada yang hadir. Begitu. Ya Ibu. Kalau nggak ada yang hadir bagaimana? Nggak apa-apa. Yang penting si dai itu sudah sampai di tempat, dia niat berdakwah, kemudian tidak ada yang hadir, ya sudah, pahalanya sudah dicatat. Bukan hanya pahala niat, dia sudah datang ke tempat pengajian untuk menyampaikan dakwah. Qadarullah, jamaahnya tidak ada. Tidak ada masalah. Ya, ibu-ibu. Saya mengalami itu, begitu. Mengalami itu. Datang ke satu lokasi apa namanya? Migas. Ya. Kemudian pas jadwal kajiannya malam harinya. Panitianya datang, Ustaz mohon maaf, kajiannya diliburkan saja. Kenapa Pak? Ustaz, jamaahnya enggak ada. Pada off kah orang-orangnya? Enggak Ustaz. Terus kenapa? Final timnas. Oh begitu Pak. Ya enggak masalah gitu. Semoga kita semua dapat hidayah dari Allah. Sampai enggak jadi pengajiannya Ibu. Kenapa? Lebih berharga nonton timnas. Kebanggaan masyarakat Indonesia. Ya. Kalau duduk di majelis taklim, ya tidak bergengsi, ya. Tidak menjadikan mereka bangga. Padahal Ibu, orang yang duduk di majelis ilmu itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Di hadapan para malaikat, ya kan? Mereka lebih bangga kalau nonton ya kesebelasan dari timnasnya. Lebih bangga, ya bisa sorak bergembira. Padahal kalau timnas Indonesia dapat juara, dia nggak kebagian apa-apa. Emang dapat ininya gitu hadiahnya? Enggak kan? Megang saja tidak. Dapat bonus saja tidak. Yang dapat bonus kan pemain-pemainnya. Masya Allah ya. Gajinya Umar Bakri dengan gajinya tukang main Ibu. Itu kan main-main saja, mainan bola. Itu jauh berbeda. Ada orang satu musim itu digaji sampai miliaran rupiah. Begitu ya. Umar Bakri yang mengabdi kepada bangsa gajinya per bulan berapa? Nah inilah dunia. Dunia itu kan penuh dengan permainan. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada masalah. Sampaikan dakwah ini. 1-2 orang kemudian tersentuh hidayah. Itu lebih baik daripada onta merah. Lebih baik daripada onta merah. Lebih baik yang hadir 3 orang, 2 dapat hidayah taufik. Daripada yang hadir 1000, enggak ada yang dapat hidayah. Ya tidak Ibu? Bagus lagi yang hadir 1000 orang semuanya dapat hidayah taufik. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kondisi manusia. Banyak sebenarnya yang mengakui tentang kebenaran Islam, kebenaran dakwah sunnah. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, terlalu banyak penghalang-penghalang di dalam hati mereka untuk menyatakan kebenarannya. Dan penghalang-penghalang ini
rata-rata adalah ambisi duniawi. Dan demikianlah betapa dahsyatnya fitnah dunia itu. Nah, orang-orang yang kufur inad, mereka akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Di surat Qaf ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid." Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka. Siapa itu? Kulla kaffarin anid. Semua orang yang kufur karena keras kepala. Kaffarin anid. Orang yang kufur karena inad, keras kepalanya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Semoga Allah selamatkan kita dari jenis kekufuran ini dan semua jenis kekufuran yang ada. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, faedah berikutnya, sa'urhiquhu sa'uda. Kita ambil dari ayat ini, dari ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-17 ini kembali melanjutkan ancamannya terhadap Al-Walid dan orang-orang yang semisal dengannya, yakni siapapun yang menolak kebenaran Al-Quran. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Sa'udan, sa'urhiquhu. Irhaq itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, irhaq itu beban yang sangat berat, saking beratnya susah untuk dipikul. Nah, itu irhaq. Jadi kalimat sa'urhiquhu sa'udan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beban untuk dirinya, beban yang dia tidak akan sanggup untuk memikulnya. Ibu yang dirahmati Allah, beban berat saja sudah memayahkan, apalagi beban yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Ya ibu, ada yang bisa ngangkat semen 1 sak di sini? Hah? Ibu disuruh belajar dengan disuruh ngangkut semen. Ada 10 sak. Suruh angkut dari depan ruko ini ke lantai kedua. Ya. Mending duduk di majelis ilmu atau mending ngangkut semen itu? Yang mana, Bu? Mending duduk dengerin ceramah gitu kan. Saking enaknya kadang ngantuk begitu kan. Daripada ngangkut beban yang kita tidak bisa ngangkutnya, kecuali ibu mantan atlet angkat besi gitu. Barakallahu fiikum. Beban. Saya pernah ketemu jamaah dulu waktu tinggal di masjid. Kondisinya itu pucat wajahnya, kemudian kurus, padahal dia itu sebetulnya gemuk. Kok jadi kurus? Kemudian pas berdua ngobrol lah. Lagi diet kah Pak? Enggak Ustadz, enggak diet. Kok jadi kurusan begitu? Sakit kah Pak? Enggak Ustadz. Kenapa? Ustadz, saya dipindahin bagian di pekerjaan. Saya kan orang lapangan, biasa di lapangan, sekarang suruh duduk manis di kantor, di depan komputer. Itu bukan bidang saya. Beban bagi saya nih Ustadz, berat. Saya dari nol lagi harus belajar. Terlalu beban bagi saya. Masya Allah ibu, ternyata orang tuh bisa sangat susah dan menderita ketika dikasih beban apa yang di luar kapasitasnya. Ya kan? Padahal duduk manis di dalam kantor yang ber-AC di depan komputer kan lebih ringan secara tenaga, gitu kan?
secara tenaga lebih ringan daripada ya keliling-keliling di kilang minyak. Begitu. Di lapangan. Lebih enak duduk manis di kantor yang ber-AC, enggak kepanasan, enggak kehujanan, enggak kena debu, enggak kena polusi. Minim resiko, begitu ya. Tapi ternyata bukan di bidangnya. Menderita dia ibu. Ya. Tidak ikuti program diet saja langsing otomatis. Gitu ya. Masya Allah. Namun langsing yang tidak sehat. Gitu ya. Wajahnya pucat. Beban berat. Itu beban dunia. Bagaimana ketika seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diberikan beban, yang beban itu tidak sanggup dia pikul. Berarti itu menjadi siksaan di atas siksaan. Lahir batinnya tersiksa. Kenapa? Beban itu sudah membuat menderita fisiknya. Ditambah beban itu adalah beban yang di luar kemampuannya, di luar kapasitasnya. Stres dia, depresi dia. Dan demikianlah para ulama menegaskan siksaan di neraka itu tidak hanya menimpa fisik, tapi juga akan menyiksa batin para penduduk neraka. Sebagaimana nikmat di surga Allah tidak hanya memanjakan fisiknya mereka saja, tapi juga betul-betul memanjakan batin mereka. Lahir batin mendapatkan kenikmatan. Kalau di dunia kan ibu, orang yang kelihatannya nikmat belum tentu batinnya bahagia, ya kan? Apalagi yang zahirnya sengsara, ya, maka batinnya belum tentu juga bahagia, kan begitu? Ini yang zahirnya serba ada, yang zahirnya sepertinya orang yang senang bahagia, ternyata belum tentu bahagia. Banyak orang kaya tidak bahagia hidupnya. Begitu kan? Banyak para pejabat tinggi negara tidak bahagia hidupnya. Nah, ini siksaan yang akan menimpa Walid bin Al-Mughirah berupa siksaan lahir dan batin. Dia akan diberi beban dengan pendakian yang memayahkan. Sa'udan, itu pendakian yang memayahkan, beban yang sangat berat, tidak mampu dipikulnya. Apa ini maksudnya? Sa'udan di dalam ayat ini ada beberapa versi penjelasan. Kita nukilkan 3 penjelasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan melemparkannya ke dalam siksa api neraka yang tidak akan pernah sanggup untuk ditahan rasa sakit dan deritanya. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, siksaan api neraka itu tidak akan mampu ditahan rasa sakitnya, rasa pedihnya oleh manusia. Artinya enggak ada orang itu yang bisa bersabar, murni bersabar dengan siksa api neraka. Yang ada adalah terpaksa bersabar. Sebetulnya dia tidak mau. Makanya kan orang itu kalau di neraka pasti dia pengen keluar dari api neraka. Beda dengan orang yang sudah masuk surga. Dia tidak akan mau keluar dari surga. Tapi kalau orang disiksa di dalam neraka, dia pasti pengen kabur dari neraka. Di surat Al-Humazah kan disebutkan. Ya, mereka mencari jalan keluar. Gimana caranya bisa lolos dari siksa api neraka. Namun demikianlah, pintu-pintu neraka itu ada palang-palang yang menguncinya. Ditambah dijaga oleh para malaikat yang berperangai kasar. Begitu. Tidak bisa mereka keluar dari siksa api neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkannya. Nah, ini yang pertama. Jadi sa'udan itu maksudnya Allah nanti akan melemparkan dia ke dalam siksa api neraka yang dia tidak akan pernah sanggup untuk menahan rasa sakit dan deritanya. Yang kedua, sa'ud itu adalah
gunung api di neraka yang akan didaki oleh orang-orang kafir. Di satu riwayat dijelaskan dia akan mendaki gunung itu 70 tahun lamanya. Mereka yang mendakinya akan terjatuh lagi ke bawah. Dan demikian seterusnya. Ini terjadi berulang-ulang untuk selama-lamanya. Ada yang hobi naik gunung, Bu? Bukan hobi lagi, Ustaz, hari-hari saya lewatin itu gunung-gunung itu. Gunung Kawi, Gunung Guntur, Gunung Pasir, Gunung Sari, Gunung Balikpapan. Itu Ibu ya. Orang kalau hobi naik gunung itu, Masya Allah. Ya, hanya mereka yang bisa merasakan sensasinya. Ya kan? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana jarak 1 kilometer itu ketika kondisinya nanjak dengan tanjakan yang sangat terjal, hanya jalan setapak, kanan kirinya jurang. Kalau kita meleng sedikit saja, lengah sedikit saja, kita terperosok ke dalam jurang ratusan meter. Begitu kan? Itu rasa-rasanya langkah kaki itu begitu berat. 1 kilometer itu, jarak 1 kilometer bisa berjam-jam kita tempuh. Intinya jalan mendaki itu berat. Apalagi mendaki gunung. Nah, ini bayangkan gunung api di neraka yang didaki oleh para penghuni neraka. Didaki oleh orang-orang kafir. Yang setiap kali mereka mendakinya, mereka akan terjatuh. Jatuhnya kemana? Jatuhnya sama-sama ke dalam api neraka. Wong gunung api ini adanya di dalam neraka. Su'udan. Barakallahu fiikum. Na'udzubillah. Dan itu terjadi berkali-kali. Terus menerus seperti itu selamanya. Nah, ini diantara model siksaan. Kan ada juga yang model siksaannya itu, ya dia membunuh dirinya sendiri dengan satu alat. Sampai kemudian akan mati, disegerkan lagi oleh Allah. Dipulihkan lagi oleh Allah. Kemudian kembali terulang lagi. Dia membinasakan dirinya dengan satu alat. Dan terus berulang-ulang begitu. Ini model-model siksaan neraka ini banyak sekali. Sekadar dengan apa yang dilakukan oleh manusia, para penghuni neraka ini ketika mereka di dunia. Nah, tadi yang membinasakan dirinya dengan satu alat dan terus berulang-ulang begitu, ini adalah siksaan bagi orang-orang yang bunuh diri. Kalau ada orang bunuh diri dengan menikam perutnya pakai pedang atau pakai pisau, maka nanti siksaannya begitu di akhirat. Kalau yang minum racun, berarti nanti di akhirat dia akan minum racun. Terus begitu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Jadi siksaan itu nanti akan sesuai dengan amal perbuatannya. Orang-orang yang suka nimbun harta, tidak mau mengeluarkan zakatnya, itu disetrikakan hartanya ke punggungnya, ke dahinya, ya, sampai kemudian dia hampir binasa, nanti dikembalikan lagi seperti semula oleh Allah, berlanjut lagi seperti itu. Orang yang tukang zina itu akan dimasukkan ke satu tempat, ya, seperti tanur. Tanur itu seperti tempat panggang, alat untuk memanggang roti. Nanti dia akan dimasukkan di situ dalam kondisi dibakar oleh api neraka. Dan demikian seterusnya. Orang yang bergelimang hidupnya dengan dunia riba, maka dia akan berenang di lautan darah dan nanah. Sesuai dengan dosanya masing-masing. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini model-model Al-Walid yang membangkang, menentang
selalu berusaha menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beragam macam upaya, maka dia nanti akan dibebani pendakian yang membuatnya menderita. Kenapa? Ya sekadar dengan apa yang dia usahakan ketika di dunia. Kemudian yang ketiga, sebagian mengatakan bahwa sa'ud itu adalah satu azab yang jika sudah menimpa seseorang tidak akan pernah berhenti dan tidak ada keringanan sedikit pun padanya. Tidak ada rukhsahnya, enggak ada dispensasinya, enggak ada keringanannya. Ketika sudah menimpa tidak akan pernah lepas darinya. Maka berlindunglah kepada Allah dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'alukal firdaus al-a'la minal jannah wa na'udzubika min adzabin nar. Ya. Di setiap penghujung tasyahud jangan lupa membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung dari azab neraka jahanam, juga berlindung dari azab siksa kubur. Ini jangan dilewatkan. Jadi tasyahud akhir itu jangan tergesa-gesa. Dia mestinya lebih lama sedikit daripada tasyahud awal. Jangan tergesa-gesa, baca doa dulu. Sebagian orang kan kadang susah menyempatkan diri untuk berdoa di waktu-waktu mustajab yang lain. Ya setidak-tidaknya di dalam sholat jangan ditinggalkan doa-doa terbaik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya faidah yang keempat. Kita ambil dari kalimat innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia, yakni Al-Walid, telah memikirkan, fakkara wa qaddara, dan telah menetapkan apa yang ditetapkannya. Ayat ke-18 ini menerangkan bahwasannya Al-Walid telah memikirkan dan memahami wahyu Allah, yakni Al-Quran yang telah didengarnya. Namun dia berusaha pula untuk mencari-cari kelemahan Al-Quran dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Ibu, Al-Quran ketika dicari-cari kelemahan kekurangannya, dapat enggak? Enggak akan dapat. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Enggak ada kebatilannya Al-Quran itu. Enggak ada. Maka siapapun yang mencari kelemahan Al-Quran selama-lamanya dia tidak akan mendapatkannya. Artinya itu perbuatan yang sia-sia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia telah memikirkan itu. Namun memikirkan bukan untuk mentafakuri dan mentadaburi, tapi untuk mencari celah di mana kekurangannya, di mana kelemahannya, untuk kemudian dia beberkan di hadapan manusia, ya, sehingga orang-orang menyepakati dirinya dan akhirnya sama-sama menentang, membangkang seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buah daripada tafakurnya untuk mencari kelemahan Al-Quran akhirnya kemudian membuahkan ketetapan. Apa ketetapannya? Ketetapannya apa, Bu? Karena dia tidak mendapatkan kelemahan Al-Quran itu, akhirnya dia memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya. Fitnahan di antaranya fitnahan bahwasannya
apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah sihir. Nabinya kemudian dituduh sebagai penyihir. Nanti di ayat-ayat berikutnya akan disebutkan. Begitu Ibu, orang kalau sudah tidak memiliki hujjah, tidak menemukan celah kekurangan, biasanya senjata terakhirnya itu. Disebarkanlah fitnah, dijelek-jelekan, dituduh, diisukan. Begitu. Sama seperti dakwah sunnah yang kemudian difitnah dengan gelaran-gelaran yang aneh-aneh, begitu ya. Wahabi kah, begitu kan? Intoleran. Ya, itu jamaah intoleran. Ibu pernah dengar enggak berita jamaah yang ikut pengajian sunnah kemudian mendemo pembangunan masjid? Pernah dengar Bu? Di koran kah, di medsos kah, atau di mana gitu? Pernah enggak? Ada yang pernah dengar? Tidak ada. Pernah enggak mendengar? Ya, orang yang ngaji sunnah, kemudian mendemo pesantren, membakar pesantren, melakukan kebrutalan di pesantren. Ada? Tidak ada. Pernah dengar enggak Ibu? Orang yang ngaji sunnah kemudian membubarkan pengajian yang berbeda dengan dirinya. Pernah dengar? Tidak ada ceritanya. Enggak pernah ada ceritanya. Ya. Nah, jadi sekarang ini pertanyaannya, yang intoleran itu siapa? Yang suka demo pembangunan masjid sampai dibatalkan, padahal sudah miliaran tertanam di situ. Yang suka melakukan aksi brutal terhadap pesantren. Ustadz-ustadz dan santri-santrinya kemudian didemo, dibakar pesantrennya. Siapa yang suka melakukan begitu? Siapa yang suka membubarkan pengajian? Siapa sebetulnya? Nah, maka pertanyaannya, siapa yang intoleran itu? Yang Anda maksud intoleran itu apa? Ya kan? Pernah nggak dengar ada orang beneran ngaji sunnah kemudian mendemo pemerintahan, ikut demo? Ada. Bakar-bakar ban, ngerusak fasilitas umum, bikin macet jalanan. Pernah dengar Bu? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka berusaha mengamalkan sunnah Nabi. Dan itu semua bertentangan dengan sunnah Nabi. Bahkan juga bertentangan dengan undang-undang kita, negara kita ini. Di dalam undang-undang kita, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia berhak untuk menganut keyakinan dan agamanya masing-masing. Ya kan Ibu? Iya tidak ini? Di dalam undang-undang negara kita. Nah, ini siapa yang melanggar undang-undang negara kita sebetulnya? Nah itu. Jadi orang itu kalau sudah mencari-cari kelemahan, nggak ada. Nggak punya bukti kelemahan dari pihak yang dia tidak sukai, akhirnya membuatlah fitnah-fitnah, membuat isu-isu begitu. Jadi itu ada salafnya, ada pendahulunya. Siapa pendahulunya? Ya diantaranya Walid bin Mughirah ini, atau yang semisal dengannya, Abu Lahab dan konco-konconya itu. Orang-orang kafir Quraisy yang memfitnah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah faqara wa qadda yang dilakukan oleh Walid Al-Mughirah. Maka Al-Walid berusaha mereka-reka,
menyusun kata-kata sendiri dengan tujuan untuk mencela dan menentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah begitu. Nah orang-orang yang suka memusuhi dakwah sunnah juga begitu. Cari-cari apa nih ya? Kira-kira fitnahan, tuduhan, hoax yang seperti apa yang bisa kita sebar di medsos? Ya tadi, aliran radikal lah, mengajarkan terorisme, intoleran, anti RK, NKRI, anti Pancasila, begitu ya. Atau tuduhan-tuduhan apapun itu. Mereka katanya tidak layak tinggal di bumi Indonesia, di bumi Nusantara. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Disangkanya yang cinta Indonesia itu mereka saja. Yang paling NKRI itu mereka saja. Ini kan baru-baru saja ibu dimunculkan. Dan semuanya tidak ngefek gitu ya. Makanya ganti-ganti terus itu. Ganti-ganti terus dan gak akan ada habisnya itu sampai kiamat nanti. Sunnatullah berlaku. Kalau dakwahnya Nabi saja difitnah, ya, maka semua pengikut dakwah Rasulullah pasti juga akan difitnah. Itu sunnatullah. Yang penting kita tegak lurus di atas jalan yang benar. Kemudian bersabar, doakan dengan doa yang terbaik. Semoga Allah menganugerahkan hidayah taufik, hidayah istiqamah kepada kita semua dan juga kepada mereka. Innahum qaumun la ya'lamun. Ya, mereka kaum yang belum mengerti saja, belum paham, hanya ikut-ikutan. Sebagian mereka kebanyakannya ikut-ikutan saja, enggak ngerti, gitu ya. Sebagian orang itu kan dibayar saja ibu ya. Oh kita demo yuk pembangunan masjid di sana, itu masjid radikal. Jamaahnya sedikit, yang mau ikut sedikit. Akhirnya dia nyewa preman. Kumpulkan anak buahmu, bubuhanmu, gitu ya. Tak bayar nanti dengan nasi bungkus. Ya. Tuh orang daripada kerja cari makan susah, ya mending ikut teriak-teriak aja tanpa pernah paham. Gak ngerti sebetulnya apa sih ini masalahnya. Hanya disuruh teriak-teriak saja dengan yel-yel tertentu. Yang penting perut saya kenyang. Nanti setelah itu disangguin duit. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sunnatullah berlaku. Ya. Maka siapa yang bertahan, siapa yang bersabar, siapa yang tumbang. Itu semua menunjukkan indikasi kebenaran iman seseorang dan kedustaan imannya. Sebagian orang banyak yang tumbang di tengah jalan. Wal iyadzu billah. Dulu dia mengusung sunnah, sekarang dia bukan lagi mengusung sunnah. Walaupun versinya katanya saya masih mengusung sunnah. Padahal sunnah dijauhkan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, terakhir ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini ayat 19 dan ayat 20. Faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Ayat yang sama diulang. Ya, perbedaannya hanya ada huruf ataf summa. Baik. Ibu yang dirahmati Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan? Ini adalah kutukan, kecaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Walid dengan kata-kata faqutila. Faqutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Kutila di situ artinya celakalah, binasalah. Kutila itu arti harfiahnya terbunuh, dibinasakan. Kutila. Ini kecaman, kutukan dari Allah ya, berupa kecelakaan dan kebinasaan.
Yang semisal dengan kalimat ini diantaranya qatalahumullah. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Itu ada di surat At-Taubah ayat 30. Qatalahumullah atau faqutila, ya, atau summa qutila. Nah, itu makna yang sama. Artinya laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Walid atau siapapun yang memiliki karakter yang sama dengan Al-Walid. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya membahas ayat 21 dan seterusnya. Aqulu qauli hadza akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.